Aku ambil minum bentar aja ya. Feeling. Aku belum siap, Kak. Aku masih cari catatan sebentar. Bentar. Feeling. Oh, mungkin kita dari yang itu ya, Matt. Kita dari yang hold for winds, terus hold for winds itu, terus angry horse itu kali ya, Matt. Yang terakhir kita belajar hari Selasa berarti kan, Kak Sasha? Hari Selasa. Iya, betul, hari Selasa. Di bagi grup itu ada 5 bagian untuk menjelaskan ayat-ayat for winds, horse, locust, Ismail, dan Iswin. Iya. Terus habis itu dari ayat-ayat yang kita kumpulkan tadi, kita zoomnya kemana? Maksudnya lihat ke arah mana dari? Kalau dari yang Selasa kemarin kita mau melihat yang connect dengan Iswin. Nah, Iswin ya. Ya. Gimana? Dari Iswin itu ada apa yang kita lihat? Apa dia punya paralel atau hubungan-hubungan dengan Iswin? Yang connect dengan Iswin? Kata apa yang dari 5 tadi yang menghasilkan satu kata baru? Sebenarnya bukan kata baru sih, kata yang sudah ada tapi mau dilihat lagi. Ada ini kan, ada locust. Locust sudah dibahas. Jadi dari 5 tadi, for wind, horse, locust, Ismail, Iswin, keluar lagi satu kata. Oh, ini Yang ada hubungan dengan horse. Abaddon. Itu ya? Ah, Abaddon Apollyon. kalau nggak salah ya. Bener nggak? Kalau yang angry horse, apa belum di situ ya? Sebelum Abaddon Apollyon. Oh, iya. Jadi Iswin itu dia bener nggak ini ya? Dia ada angry horse, wild ass, Nah ya. dan Ismail, ya kan? Hubungannya di wilderness kan semuanya. Iya, semuanya di wilderness. Nah, waktu itu di hold, itu dia in measure kan? Ya. In measure, sehingga mereka bertunas dan akhirnya mereka di sealed, mereka berbuah. Itu. First fruit. First fruit. Ya, untuk yang 144.000. Itu. Oke. Thank you ya, Kak Sasha, Kak Korey. Oke, mari kita gambar di summary ya. Jadi awalnya kan kita Revelation 7 kan? Ya. Revelation 7 ada hope for winds. Dan ini supaya apa? 144 seal. Betul. Seal. Nah, kita tahu for winds ini sama dengan angry horse kan? Ya. Angry horse. Dan horse ini kita lihat ada hubungannya dengan Ismail. Karena Ya, Ismail ini wild ass kan? Wild ass atau horse. Sama. Kan? Sama. Lalu sudah wild ass sama Ismail. Dan ini
connect dengan Ismail ini connect dengan Revelation 9. Muhammad. Betul. Loh. Ya. Dan ini locus kan? Connect-nya kan? Locus. Yang dari itu ya. Betul. Lalu ada horse juga kan? Lalu sama yang terakhir kita belajar Abaddon dan Napoleon. Apollyon. Apollyon. Ini 9 ayat 11. ya. Ya. Oke. Jadi ini yang udah kita pelajari sejauh ini, ya. Nah, jadi dan ini semua adalah dari mana ini semua? Iswin, betul? Iswin atau in the day of Iswin, betul? Ya. Sebelum dia dimeteraikan di sini, ini kata lainnya dimeteraikan apa? Shooted Kan? for. Kan? First fruit, ya. Atau fruitful, betul? Ya. Atau First fruit. Iran kayaknya lupa ayat yang ada fruitful-nya ya. Oh Terus iya. lalu baru ada in measure di sini kan? Supaya shoot for gini kan? Kayaknya di sini gitu. Ya, Ya, pokoknya betul. spellingnya dimaklumi sedikit lah ya. Kadang-kadang susah, tapi ya inilah ya. Jadi inilah yang terjadi. Nah, kalau kita udah lihat gambarannya kayak gini, ya, kita udah lihat gambarannya. Jadi awal yang kita pelajari kan bahwa ibaratnya seakan-akan di sini yang ditahan apa? Yang ditahan di sini sejauh ini apa? Corwin. Atau apa yang ditahan? Kesimpulannya ini yang ditahan apa? Ini yang tahan adalah Angel. bukan, yang tahan ini apa? Jadi Ismail. kalau misalnya Ismail, betul? Ah. Jadi tahan Ismail supaya umat Tuhan diapain? Seal. Umat Tuhan disil. Jadi yang menahan Corwin itu adalah Apa? Sorry, saya. Jadi yang menahan Corwin itu adalah Ismail. Nah, coba dulu ya. Jadi kan tadi kan kalau hold for wind sama dengan hold angry horse sama dengan kayak tahan Ismail, betul nggak? Oh, hold Ismail. Kalau kita mau lihat arti lurusnya, betul nggak? Nah, kita harus cocokkan dong dengan line upon line, betul nggak? Ya. Nah, jadi mari kita lihat di sini cerita apa yang ada Ismail juga. Jadi di sini kan umat Tuhan udah mau apa di sini? Binasa. Umat Tuhan mau binasa kan? Lalu tahan Ismail, betul kan? Seakan-akan gini kan? Tahan Ismail sehingga umat Tuhan bisa disil, betul? Ini kan? Tahan Ismailnya karena umat Tuhan mau binasa. Ya kan? Lalu supaya umat Tuhan bisa disil. Nah, kita compare sama cerita line upon line-nya, oke? Supaya alur ceritanya kita dapat. Nah, waktu di cerita Joseph di sini sudah mau mati juga kan? Ya, betul. Mau dead kan dia di sini? Hampir dead kan di dalam pit, betul? Joseph mau dead di dalam pit kan? Joseph di sini udah mau dead dalam pit. Nah, jadi kita tahu akhirnya Joseph di sini ke Egypt kan? Iya, karena dijual ke Ismail. Di sini kan Egypt kan? Artinya di sini Joseph selamat lah, nggak jadi mati kan? Terbebas dari kematiannya. Jadi kalau mau bilang binasa ini sama dengan Joseph yang udah mau mati, ini sama kan? Nah, yang samanya ada yang membuat dia nggak jadi mati, kenapa? Dijual ke Ismail. Ismail, betul nggak?
Betul bagaimana? Ya, Artinya, betul. artinya Ismail ini adalah yang menahan supaya umat Tuhan, rencana umat Tuhan dibinasakan yang nggak jadi. Gimana? Iya, Betul nggak? Betul. Jadi artinya kalau mau lihat ada Tahan dan ada Ismail, ya, ada Tahan dan Ismail, yang artinya kita harus pisahkan dong, ini nggak sama dong. Karena kalau berdasarkan ceritanya Yusuf, Ismailnya datang supaya Josephnya nggak dead. Artinya waktu Ismail di sini ada, dia menahan supaya umat Tuhan tidak jadi dead. Bagaimana? Terus kok bisa Iya. Forwin sama dengan Ismail? Nah, itu kita harus sesuaikan ceritanya, Iren. Itulah tugas kita untuk di reasonnya. Pakai line upon line, boleh? Jadi, Kak, saya silakan. cuman aku agak bingung yang tadi tarik garis itu maksudnya gimana, Ge? Yang tarik garis yang ini kan? Iya. Yang tadi antara Tahan dan Ismail itu kan ada garis Oh, lurus. ya. Itu Jadi kan maksudnya gimana? sejauh ini kan kalau kita belajar lurus-lurus kan hold for wins, ya kan? Hold for wins kan sama dengan angry horse kan Kak sejauh ini. Jadi makanya kita Iya. bilang, oh ini artinya yang ditahan Ismail supaya umat Tuhan bisa disil. Ternyata kedatangan Ismail itu malah menahan umat Tuhan yang binasa. Artinya mereka punya tahan Ismail ini bukan artinya itu. Artinya adalah Ismail datang sehingga tertahanlah rencana umat Tuhan yang mau dibinasakan. Oh, iya, betul, paham, Ge. Tahan ya. Jadi makanya aku sekarang kasih merah-merah. Karena kalau misalnya ditahan Ismailnya udah nggak cocok sama ceritanya Yusuf kan, Kak Sasha? Ya, betul. Betul. Ya. Karena perannya Ismail ini adalah apakah dia selalu berhubungan atau menolong orang-orang yang berhubungan dengan materai Tuhan kan, Kak? Masih ingat Revelation 9 kan? Ayat berapa waktu itu ya? Ayat 4 kalau nggak salah. Masih ingat kan Iren yang minggu lalu kita belajar? Apakah Ismail mau hurt yang ada materai Tuhan? Tidak. Tidak. Boleh. Betul nggak? Iya. Itu dia. Kalau tahan Ismailnya seakan-akan Ismail yang mau binasakan kan? Bukan. Iya, betul. Nah, sedangkan ininya Ismail menahan supaya umat Tuhan tidak binasa ya. Itu dia Kak Sasha. Jadi walaupun bilang awalnya kita kesimpulannya tahan Ismail, kita harus line upon line makanya kan Kak. Sehingga waktu kita line upon line kita tahu bahwa kehadirannya Ismail membuat umat Tuhan ada jangka waktu supaya bisa disemeteraikan. Oke. Bagaimana? Kita nggak bisa kalau misalnya tahan Ismail. Itu bisa aja kan kalau dibahas itu kan itu Ismailnya yang mau membuat kecelakaan dan destruction kan. Kalau di bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Alkitabnya itu bisa beda. Jadi kita harus line upon line biar bisa kita ngerti apa yang dimaksudkan Alkitab. Kenapa bisa tahan Ismail seolah-olah Ismail ini yang membawa death and destruction. Gitu kan? Ya. Jadi apakah Iren Ismail memang bawa death and destruction, betul nggak? Dalam cerita yang kita belajar tentang trompet kelima, apakah Ismail memang bunuh sana, bunuh sini, betul nggak? Dan di Revelation 9 mereka punya apa namanya? Dia punya apa namanya? Pemimpin mereka Abaddon and Apollyon, artinya kan death and destruction juga kan? Jadi mereka juga bawa death and destruction, tapi bukan untuk orang yang mau Tuhan meteraikan atau orang yang ada seal Tuhan. Gimana? Bisa? Jadi mereka ini dalam kehidupannya, bawa kemana-mana, membawa kehancuran gitu kan. Apalagi dia menutup gospel kalau kita ingat kan Kak Sasha. Iya. Nah itu dia. Apakah kalau dalam spirituality kalau kena doktrinnya dia orang bisa death, betul nggak Kak? Phases of death lah. Misalnya kan ditipu dengan doktrinnya. Itu dalam segi spiritualnya kan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Ismail ini
dia bawa death and destruction, tapi bukan untuk yang connect sama umat Tuhan mau dimeteraikan atau yang sudah dimeteraikan sesuai di cerita sejarahnya Revelation 9. Gimana? Bisa ya? Coba, Rachel ada angkat tangan. Silakan Rachel. Aku masih kurang ngerti sedikit lagi Kak, yang apa sih yang tadi Kakak tarik garis itu? Oh iya, oke. Aku tanya sama Rachel ya. Apakah sejauh ini kita belajar bahwa menahan 4 mata angin sama dengan Ismail yang ditahan? Karena kita terjemahkan kan 4 mata angin ini sama dengan angry horse-nya kan? Iya. Betul nggak? Betul nggak kan? Dari east wind, yang dari east wind juga apa? Locust kan? Ismail. Ya kan? Nah, apakah Ismail locust itu kalau misalnya dari yang di hari east wind ada yang ditahan, artinya yang dibawa Iswin lah yang ditahan, betul nggak? Betul. Nah, jadi kesimpulan yang kita udah pelajari tentang Revelation 7 dan semuanya, yang ditahan siapa? Yang ditahan Ismail. Nah, Ismail. Tapi kita harus connect line upon line kan? Rachel kan? Iya. Nah, jadi kita connect line upon line-nya. Waktu Joseph juga mau dead kan? Iya. Nah, kita konekkan di situ karena salah satu cerita yang membawa kita sama adalah cerita Joseph, itu masih ingat kan? Kita Masih. waktu kita mau connect connect Ismailnya itu kita pakai cerita Yusuf yang dijual ke Mesir oleh Ismail kan, yang mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Nah, artinya kalau umat Tuhan adalah sama seperti ceritanya kan dalam titik udah mau binasa kan keduanya. Jadi kedatangan Ismail, apakah kalau misalnya tahan Ismail seakan-akan Ismail lah yang buat umat Tuhan binasa kan, Rachel? Tapi kalau misalnya di Yusuf, apakah Ismail yang membuat Joseph binasa atau malah gara-gara Ismail tak datang jadi tertahanlah rencana kakak-kakaknya yang mau bunuh di Yusuf? Karena Ismail datang. Nah, jadi artinya waktu kita lihat Ismail itu menahan rencana untuk umat Tuhan binasa. Aku boleh ulang nggak, Kak? Boleh, coba. Jadi kalau yang dari yang ditarik garis itu kan yang ditahan Ismail. Jadi seolah-olah Ismail itu yang membuat binasa ya? Iya, betul. Nah, kalau berdasarkan ceritanya Joseph, Ismail ini datang untuk menahan, bukan dia yang membuat binasa, melainkan dia yang menyelamatkan dari kebinasaan, gitu ya Kak? Itu dia. Jadi jadi artinya ceritanya walaupun karena kan buku Wahyu penuh dengan simbol kan. Jadi kita harus memang pakai line upon line. Coba kita lihat ditambah yang kemarin kan ayat 9 ayat 4 masih ingat kan? Nih. Jadi Ismail tuh bawa death and destruction. Apakah dia bunuh orang-orangnya Roma, betul nggak? Yang waktu dia ambil kotanya, dia ambil jarahnya, yang waktu Heraklius, masih ingat itu? Ingat Kak. Nah itu dia, mereka ini kehidupannya memang bawa death and destruction, ya kan? Nah lalu kita lihat di sini kan, itu disuruh pada mereka jangan hurt tree, grass and earth, ya kan? Atau tree, tetapi but only those men yang nggak punya seal of God. Nah, itu dia. Jadi apakah yang di hurt adalah yang nggak punya seal of God? Jadi death and destruction untuk yang nggak punya siapa? Seal of God. Nah, itu dia. Jadi apakah Ismail bawa death and destruction? Iya. Bawa. Cuman dia nggak hurt. Apakah mereka adalah benefit Tuhan izinkan ada, istilahnya blessing in disguise ya Kak. Walaupun akhirnya Abraham memilih Hagar, ada Ismail, apakah Ismail adalah blessing untuk umat Tuhan di akhir zaman? Iya. Jadi apakah Tuhan selalu convert ya setiap manusia punya kelalaian dengan kasihnya dan kemurahannya, dia selalu convert untuk jadi kebaikan umat Tuhan yang mau benar-benar berubah, betul nggak Kak? Jadi Betul. ya, itu dia.
Ih, dahsyat ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Ismail peranannya adalah dia ada ya. Jadi kita akan lihat ini belum cerita di akhir zaman kita kan, kita belum lihat kan. Tapi kita tahu bahwa Ismail ya cerita Ismail ini Ismail lah yang menahan supaya rencana umat Tuhan binasa jadi belum binasa supaya umat Tuhan ada kesempatan untuk dimeteraikan. Gimana? Boleh? Oh, jadi Boleh, Kak? itu ada angry horse atau yang lain itu S itu memang benar bahwa death and destruction, tapi untuk yang unsealed, yang tidak di-seal. Jadi yang di-seal itu nggak kena death and destruction-nya. Iya, itu dia. Betul. Boleh? Kalau misalnya kita bukan orang-orang yang nggak ada rencana dalam hidup kita untuk dimeteraikan, apakah salah satunya kita bisa saja karena korbannya Ismail ini, betul nggak? Apakah mereka ini Ismail ini membawa banyak bencana kepada orang banyak, death and destruction kepada orang banyak, betul nggak? Nggak usah lihat ininya lah, history yang waktu kita belum pernah hidup, apakah sikap-sikap mereka membawa death and destruction untuk orang lain? Bagaimana? Setuju nggak itu? Iya, betul. Ya kan, bom bunuh diri lah, apa sih, jihad apa ya, apa Betul. dia punya namanya? Dia punya Iya, jihad ya. ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan, itu membawa death and destruction buat orang lain kan, orang banyak lah istilahnya kan, bom Bali semua ya kan Kak, ulah-ulahnya Iya, yang kan, nah betul, itu dia. Buat mereka ya, Berarti sealing time itu udah mulai sejak dulu. sudah lama ya, Iren. Kalau Ismail itu kapan? Nah, makanya kita harus belajar itu, oke? Makanya Iren udah bisa ngerti kan bahwa Ismail lah yang membuat tertahannya umat Tuhan yang udah mau binasa pada saat titik Revelation 7 terjadi. Boleh? Mantap. Rachel, silakan. Aku boleh capture yang di atas, Kak? Boleh, silakan. Udah mulai jelas ya. Jadi ini bisa kesimpulannya gini nggak? Ismail lah yang menahan 4 mata angin supaya 144 dimeteraikan. Gimana? Ya. Boleh sekarang itu? Jadi pokoknya Ismail itu yang ditahan. Kok Ismail lagi yang ditahan? Apakah gara-gara Ismail tertahanlah mata angin? Gimana? Apakah mata angin ini yang membuat umat Tuhan binasa kan kalau dilepas, betul nggak? Apakah gara-gara ada Ismail rencana umat Tuhan binasa jadi tertahan? Itu dia. Jadi karena kita line upon line kan dengan cerita Yusuf kan? Nah itu dia. Ya berarti itu yang atasnya Ismail itu angry horse, berarti angry horse menahan. Ya, angry horse yang menahan. Dia bawa death and destruction kepada orang, tapi di saat dia bawa death and destruction kepada orang, disitulah rencana untuk pembinasaan umat Tuhan batal. Jadi kan Ismail itu menahan death and destruction, atau Ismail apa tadi, Cek? Menahan. Ismail menahan rencana untuk Forwin dilepas. Gimana? Loh, kok bisa? Kan Forwin sama dengan Ismail sama dengan angry horse. Makanya tadi kan Kak Cece kan sudah bilang, kalau dia tahan Ismail, seakan-akan Ismail lah yang akan binasakan umat Tuhan. Betul nggak? Tapi apakah makanya kita harus line upon line-in kan, Iren? Di sinilah belajar line upon line kita butuhkan. Oke, Iren? Jadi tolong combine ceritanya ya. Oke? Jadi karena inilah nanti Iren kalau misalnya ini kita akan lihat cerita ini terjadi zaman kita. Nanti Iren, oh ya memang harus kayak gitu karena udah terjadi, Iren. Gimana? Oke, bisa ya Iren? Coba dulu ya. Jadi apakah Ismail di zamannya Yusuf dia yang tahan, yang mau bunuh Yusuf atau yang menahan, Iren? Yusuf, apakah menyelamatkan Yusuf? Yang menahan, betul? Yang menahan rencana kakak-kakaknya, betul? Artinya kehadiran Ismail di akhir zaman lah
yang menahan rencana umat Tuhan supaya binasa. Gimana? Ya berarti kalau gitu Ismail tidak bisa disamakan sama Four Winds sama Angry Horse. Nah, makanya apakah walaupun nggak bisa disamakan, tapi apakah disamakannya itu untuk kita bisa pelajari koneksinya mereka? Gimana, Iren? Oh, berarti itu hanya Betul. dikoneksikan Ismail dengan Angry Betul. Horse dan Lotus. Betul. Tapi kita nggak bisa langsung kesimpulan di awal, oh artinya Four Winds ini Angry Horse yang menahan. Enggak, kita harus ikut alur cerita dulu, betul nggak, Iren? Nggak bisa tiba-tiba kita, oh berarti Ismail yang tahan 4 tahun. Nggak bisa, harus ke cerita Yusuf dulu. Gimana? Kalau misalnya kita nggak cerita ke Yusuf, kita nggak punya pengertian tetap yang ditahan adalah apa? Ismail. Tapi waktu kita cocokkan ceritanya ke cerita Yusuf, kita line upon line kan karena ada ciri-ciri yang sama, lalu kita bandingkan ke Revelation 9 ayat 4, ciri-ciri Ismail, apakah nggak cocok? Katanya Tuhan selalu sama, betul nggak? Artinya maksudnya dibilang waktu dibilang angel yang menahan 4 mata angin melambangkan angry horse. Artinya melambangkan itu menceritakan koneksi antara Ismail dan 4 mata angin yang sedang ditahan. Gimana? Boleh? Oh, itu yang tulisan di kutipannya itu angel yang menahan, yang sedang menahan itu sama dengan Angry Horse. Melambangkan Angry Horse, artinya itu menceritakan koneksi antara Angry Horse dengan Four Winds, betul nggak? Nah itu dia, kita bisa lihat dia punya keseluruhan ceritanya setelah line upon line, Iren. Jadi Iren penting nggak belajar line upon line atau oh artinya ini, nggak bisa, betul nggak? Makanya waktu pertama kali ngomong, oh artinya Angry Horse dong yang tahan 4 mata angin. Mau ini dong yang tahan ini. Cece, apakah tahan kamu? Jangan, betul nggak? Jangan kesimpulan itu dulu, betul nggak, Iren? Nah, karena kita harus belajarnya sesuai apa? Alur cerita, gitu. Jadi biarlah alur ceritanya yang bentuk kita punya cerita. Jangan kita bikin cerita kita tanpa alur cerita Alkitab yang bentuk cerita kita. Gimana, Iren? Mantap nggak itu, Iren? Jadi kalau belajarnya gitu udah pasti nggak salah, Iren. Oke. Jadi silakan itu harus diartikan berdasarkan definisi Alkitab. Maksudnya semua kata kayak yang benar-benar tidak bisa diartikan secara literal. Iya, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa cara literal itu maksudnya gini ya. Misalnya kita ini udah menerjemahkan tanpa kesimpulan dari ayat-ayat lain gitu. Karena kalau kita baca kutipannya kan, apakah kutipannya itu bilang, oh artinya 4 mata angin ini angry horse, betul nggak? Jadi yang ditahan angry horse-nya, betul nggak? Nah, jadi kita nggak boleh rubah, aku sukanya angry horse yang menahan 4 mata angin. Nggak boleh kan gitu, harus ke cerita Joseph dulu kan? Nah, gitu. Jadi kesimpulan kita itu harus dibentuk berdasarkan cerita Alkitab yang kita temui. Gimana? Yang kita line upon line-kan ya. Jadi cerita Ismail di atas zaman kita paralelkan dengan Yusuf. Nah, kayak gitu contohnya, Iren. Boleh? Oke. Bisa ya ini? Jadi udah kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Ismail yang menahan. Betul. Bagaimana Manda, Aca Sami boleh? Ya Kak, boleh. Oke. Ismail yang menahan 4 mata angin. Coba ya. 144 di sama seperti apa? Ismail lah yang membuat Yusuf rencana kakak-kakaknya jadi gagal, betul nggak? Ya kan? Betul. Rencana kakak-kakaknya jadi gagal semua dan akhirnya Yusuf bisa tertolong, betul nggak? Sebagaimana Yusuf dipersiapkan di Mesir untuk supaya bisa kasih makan seluruh orang Mesir dan semuanya, apakah 144 ketika dipersiapkan untuk dimeteraikan untuk memberi makan dunia nanti? Jadi sama nggak 144 sama Yusuf?
Ada pelajarannya loh. Yusuf itu benar-benar lainnya 144. Benar-benar lainnya. Ini hanya secuplikan kecil tentang kematian Yusuf yang harusnya udah mati di pit dan diselamatkan sama Ismail. Ini cuma cuplikan kecil dari lainnya Yusuf sama 144 yang sama. Oke, boleh semua? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, materaikan. Oke, sekarang kita sebelum mengerti kapan ini ditahannya Ismail sehingga umat Tuhan bisa ada kesempatan untuk dimeteraikan, kita akan baca kutipan-kutipan, oke? Dan ini kutipan-kutipan ini fondasi ya, ini kutipan-kutipan ini fondasi. Fondasi kita bisa ngerti kapan itu Ismail muncul, oke? Dan disitulah tandanya bahwa proses pemeteraian kapan dimulai, betul nggak? Oke. Oke, berarti sebelumnya nyawa hidup itu juga proses pemeteraian udah dimulai. Nah, nanti Iren harus tahu dulu kan, kejawab dulu ini, baru Iren tahu, oh ternyata sebelum Mrs. White mati atau sesudah atau apa, oke? Oke. Jadi kalau misalnya ini nanti Iren bisa menjawab pertanyaan Iren sendiri. Oke, terus kita kasih dia punya Indonesia ya. Oke. Oke, kita boleh minta Evelyn boleh baca nggak ini? Oke, silakan. Indonesia aja. Oke. Dalam menolak peringatan malaikat pertama, mereka menolak sarana yang telah disediakan surga untuk pemilihan mereka. Mereka menolak putusan yang ramah yang akan mengoreksi kejahatan yang memisahkan mereka dari Tuhan. Dan dengan keinginan yang lebih besar, mereka berpaling untuk mencari persahabatan dengan dunia. Inilah penyebab dari kondisi keduniawian yang menakutkan kemunduran. Dan kematian inilah penyebab dari kondisi keduniawian yang menakutkan, kemunduran, dan kematian rohani yang ada di gereja-gereja pada tahun 1844. Oke, thank you. Oke, jadi kita ini zamannya apa ini artinya ini? Zamannya siapa kalau 1844 nih? Mrs. White, William Miller. William Miller, ya kan? Salah satunya, betul? Balik lagi ke William Miller. Mrs. White kan juga ada White. Tapi fokusnya sekarang di William Miller dulu ya. Oke? Oh Karena iya. bawa pekabaran second coming-nya, oke? Dan Mrs. White bisa convert gara-gara pekabaran William Miller loh. Ya. Walaupun ujungnya nanti Mrs. White lah yang jadi pionir Advent-nya, oke? Yang meneruskan William Miller, oke? Oh, berarti William Miller itu juga termasuk pionir Advent. Pionir termasuk. Walaupun waktu William Miller belum ada Advent ya. Ya, cuman apa sih namanya? Cikal bakal. Dan sebenarnya dia yang awal mula Advent kan, karena Advent artinya apa? Menanti kedatangan kedua kan? Nah, apakah kalau nggak ada William Miller nggak ada Advent, betul nggak? Iya, karena nggak ada yang pelajari. Betul. Waktu nanti Mrs. White lihat penglihatan bahwa hukum keempat menyala-nyala, baru jadi Seventh Day Adventist, betul nggak? Oke. Jadi kita lihat di sini gereja-gereja, kita lihat di sini tahun 1844, betul? Ya. Dibilang di sini kondisinya apa? Kondisi gereja. Menakutkan, kemunduran, kematian rohani. Jadi dibilang worldliness, pakai bahasa Inggris ya. Worldliness, keduniawian. Ya, tapi ini tulisannya menakutkan. Fearful ya, karena ada fearful. Menakutkan. Jadi tiga-tiga ini menakutkan lah ya. Worldliness, backsliding, and spiritual death. Aduh, ngeri nggak? Oke. Yang terjadi apa kok sampai begini? Betul nggak? Ini karena menolak. Apa? Utusan yang lama. Pekabaran malaikat pertama, betul? Kapan pekabaran malaikat pertama enter?
800-an, 1800. Hei, bukan? Udah belajar nih. Oh iya, 708. Betul, waktu malaikat buku kecil dibuka sama dengan pekabaran malaikat 1 sama second coming kan? Masih ingat itu? Iya, ingat-ingat. Ah, ini dia. Jadi artinya pekabaran, dan kita tahu malaikat pertamanya di empower kapan? Tahun berapa? 1840. Betul. Kita belum tahu tanggalnya kan? Jadi waktu 1840 dikabarkan, Ini ada di kutipan nggak sih yang di Empower J? ada. Kita udah pelajarin di serinya William Miller ya. Yang Kan? aku kelompok kah? Apa? Yang berkelompok itu kah? 2 kelompok. Suruh jelasin. Saya lupa ya. Terlalu banyak kelas ya. Jadi lupa. Oke, kalau betul benar, kalau bukan berarti bukan ya Iren. Oke, jadi malaikat 1840 dikabarkan di empower, artinya nih udah mulai, ini kan extend kan, worldwide wide extend lah. Karena sebelumnya William Miller benar-benar memang private gitu kan. Nah, waktu 1840 itu memang udah public lah, oke, menyebar, oke. Dan respon dari gereja-gereja apa? Responnya apa? Ditolak perkabaran yang lama. Reviews, betul? Utusan. Oke. Ini utusan yang lama sama peningkatan malaikat pertama ini samakan. Mana? Ya, mereka menolak utusan yang lama. Nah, gracious itu yang baik gitu loh. Jadi ibaratnya kayak gini lah. Udah kamu ini ibaratnya pekabarnya ini dengan sukarela, betul nggak? Dengan sukarela kabarkan, terus kamu tolak lagi gitu. Oh, Boleh? berarti ini sama aja kayak malaikat pertamanya mereka tolak. Betul. Jadi ibaratnya kayak gini lah. Kamu ibaratnya ini pekabar William Miller ini pekabar yang nggak mata duitan, fokusnya untuk keselamatan kamu, nggak kayak pendeta-pendeta lain gitu kan, Iren, yang di dalam jangan keluar gereja atau apa gitu kan, supaya mereka takut kan, supaya aduh nanti uangnya gimana dan lain-lain lah ibaratnya kayak gitu. Tapi pekabar yang sungguh-sungguh kamu tolak, ya ibaratnya kayak gitu. Yang bawa pekabaran dari surga, boleh? Oh iya. Oke. Nah, jadi kita tahu di sini tolak kan. Nah, ini pekabaran, kenapa Tuhan kasih pekabaran? Pekabaran sama dengan apa? Pekabaran firman kan? Firman sama dengan apa? Air. Bukan? Pelita katanya Evelyn. Pelita, terang, betul? Artinya terang baru masuk kapan? 1798. Artinya sebelumnya apa? Gelap. Apakah sebelumnya Dark Ages? Ages. Dan Dark Ages itu 1260 kan? Iya, 1260. Iya, 1260. Dan apakah di sini Man of Sin? Ya, Man of Sin di. Dan apakah Man of Sin melanggar atau enggak berdosa atau berdosa Man of Sin? Berdosa. Berdosa, betul? Artinya dan kita tahu kan mereka keluar dari benua Eropa kan, mencari kebebasan kan. Makanya Amerika ini memang benar-benar mereka ini memisahkan antara state and church, betul nggak? Nggak boleh sama, betul nggak? Karena hasil dari state and church bergabung 1260 Dark Ages. Jadi konstitusi Amerika tuh dibikin karena sebenarnya Amerika itu adanya karena orang-orang pelarian Eropa semua ya. Yang lari dari Eropa karena 1260 dianiaya sama Man of Sin ini, yang nggak ada kebebasan sama sekali. Makanya fondasi Amerika itu harus benar-benar terpisah antara state dan church. Boleh? Itu salah satunya, oke? State dan church itu nggak bisa digabungin. Nggak bisa. Di Amerika. Nggak bisa, tapi udah mulai ya sekarang, oke? Nanti kita belajar ke situ lah. Oke, jadi ini keadaannya waktu 1798 keluar dari Dark Ages, keadaannya kotor atau bersih? Kotor. Kotor. Apakah makanya evil mereka? Dan Tuhan kasih pekabaran malaikat pertama supaya membenarkan, correct.
Untuk cleanse mereka berarti. Apakah dibilang corrected the evils which separated them from God? Betul nggak? Ya. Tetapi mereka koreksi terang yang Tuhan kasih dalam bentuk pekabaran malaikat pertama ditolak. Jadinya worldliness, backsliding sama Jadi spiritual yang death. keluar siapa dari 1260? Siapa? Orang apa? Protestan. Evil. Protestan. Ini Protestan dulu kan? Dan Oh, mereka ini evil, kan? yang kejatuhan Protestan yang pernah dipelajari. Dulu kan Protestan kan? Yang keluar dari 1260 Protestan kan? Keluar kan? Dan Karena malaikat Protestan pertama Katolik. ya, malaikat pertama membenarkan. Dan sikap Protestan adalah apa? Refuse. Tolak pekabaran 1 HM, betul? Karena tolak pekabaran 1 AM, akhirnya inilah keadaan orang Protestan. Gimana? Worldliness, backsliding, and spiritual death. Gimana? Jadi itu Protestan ini termasuk orang yang dianiaya di 1260, tapi mereka pas sudah nggak dianiaya, mereka tolak itu perkabaran yang mana itu mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka. Jadi merekanya nggak jadi bersih, tambah kotor. Betul, betul. Jadi di sini mereka tetap mereka jadi murni atau tetap tidak murni? Tetap tidak murni. Aduh, mau dibersihkan tambah kotor lah kan? Bisa kayak gitu, dan tetap tidak murni dan tak jadi lebih kotor dan semakin lama semakin kembali ke dunia, betul nggak? Sebenarnya mereka udah protes-protes sama papacy. Mereka kan walaupun mereka protes, mereka masih pegang doktrinnya papacy banyak kan? Contohnya hari Minggu, betul nggak? Tapi kan dulu masih protes mereka. Tapi apakah mereka masih yang Kak Geidi bilang, tapi apakah mereka masih pegang hari Minggu, Iren? Goce itu pas. Jawab dulu pertanyaannya Kak Geidi, jangan tanya dulu, jawab dulu. Apakah mereka masih pegang doktrinnya papacy hari Minggu? Setelah 1798. Iya, pertanyaannya itu. Jawabannya Iren apa? Iya. Oke, dan itu apakah yang Tuhan mau bersihkan? Kira-kira kalau tandanya salah, tandanya bukan hari Sabtu, hari Sabat, kira-kira bisa worship God yang benar nggak? Enggak, salah worship. Itu dia. Jadi ibaratnya Tuhan mau memulihkan mereka, betul nggak? Dan apakah ujungnya orang yang bertahan akhirnya ketemu juga kan hari Sabat? Salah satunya Mrs. White kan dari pergerakan ini. Nah, itu dia. Bisa ya? Jadi meskipun mereka udah menentang dan namanya udah jadi Protestan, tapi mereka masih ada beberapa doktrin yang masih mereka pegang dari papacy. Betul. Nah, itu yang mau dibersihkan Tuhan, tapi mereka tolak. Jadi mereka tambah tidak murni. Itu dia. Boleh? Bisa Jadi ya? mereka masih benar menurut pengetahuannya mereka, tapi pas mau ditambahin pengetahuannya, mereka tolak. Gitu. Itu dia. Kan increase of knowledge kan? Itu dia. Mantap. Lanjut ya. Dulu orang-orang ibadahnya hari Minggu juga. Iya, hari Minggu semua. Martin Luther hari Minggu loh. Belum ada hari Sabat dulu. Loh, berarti udah sandela dong. Peliharanya hari Minggu. Oh, Ada, cuma nggak dipaksakan. ada sandelo di sini ada. Yang dibikin sama Konstantinopel kalau nggak salah. Konstantin, sorry, itu kotanya. Konstantin bikin sandelo. Cuman belum dipaksakan. Sandelo, sandelo harus berbakti hari Minggu. Sandelo dibuat hukum. Tapi kan itu keluar dari Roma, bukan yang keluar dari Amerika. Iya, makanya aku bilang dulu udah. Dulu iya, yang dari Roma yang tutup pintu. Dari Amerika yang tutup pintu. Yang di Amerika belum dong. Ini kan kita di zaman kita. Yang Kak Gedi bilang waktu dulu sudah ada sandelo. Oke? Itu bicara, itu nanti belajar tentang sejarahnya trompet sebenarnya. Sejarah trompet atau enggak kita ke Daniel 7 juga belajar ke situ. Oke? Tinggal ini aja kita jalani aja ya semana terang yang Tuhan harus kita pelajari yang mana duluan, oke?
Yang penting kalau kita spend waktu di Word of God nggak pernah salah, itu aja kan. Walaupun banyak yang dipelajari. Tinggal wise aja kita gunakan waktu kita, oke? Oke, lanjut ya. Sekarang ini GC 38.1, oke? Nah, jadi sekarang keadaannya mereka menolak atau menerima malaikat pertama nih? Reviews. Refuse. Nolak. Oke, mari kita lihat ini. Apaan tuh kecil banget. Lihat. Ya, besar. Oke, kita minta Manda baca yang Indonesia. Ayo. Oke, Kak. Dalam Wahyu 14, malaikat pertama diikuti oleh yang kedua menyatakan, sudah rubuh Babel, kota yang besar itu, karena ia telah membuat semua bangsa minum anggur murka percabulannya. Wahyu 14 ayat 8. Istilah Babel berasal dari Babel dan berarti kebingungan. Sorry. Ini digunakan dalam kitab suci untuk menunjuk berbagai bentuk agama palsu atau murtad. Dalam Wahyu 17, Babel digambarkan sebagai seorang wanita, sosok yang digunakan dalam Alkitab sebagai simbol sebuah gereja. Seorang wanita yang saleh mewakili sebuah gereja yang murni. Seorang wanita yang keji adalah sebuah gereja yang murtad. Wih, oke. Mantap. Oke. Jadi ini zaman malaikat pertama kan? Mereka tolak dan mereka keadaannya worldliness, backsliding, and spiritual death. Betul? Artinya di saat mereka refuse yang masuk pekabaran malaikat keberapa? Satu. Yang pertama diikuti oleh yang mana? Kedua. Dua. Artinya waktu refuse, saat refuse malaikat kedua masuk gimana? Iya. Jadi 1, 2 Boleh ulang, Kak? setelah mereka refuse. Jadi waktu mereka refuse, malaikat kedua masuk gimana? Oh, jadi setiap Boleh. kali kita refuse, itu baru next perkabaran malaikat kedua. Kalau kita belum refuse, kita masih pelajari, itu belum next malaikat kedua. Boleh nggak ini kita belajar sejarah mereka dulu? Sejarah mereka dulu aja, nanti itu bisa diaplikasikan di kita punya kehidupan spiritual juga. Itu dia. Kalau kita menolak ya kita Babylon kan? Betul nggak? Nah itu aja. Oke? Jadi Iran yang penting ingat aja, ini waktu mereka menolak secara gereja Protestan, malaikat kedua masuk. Gimana? Ya. Revelation berapa ini? Revelation 14:8. Mantap. Masih ingat kan waktu kita, nah ini sebenarnya kita belajar Waymark juga loh. Jadi nanti kalau Waymark kita tinggal yang waktu malaikat kedua udah tahu lah, baca kutipan ini tinggal gampang ya. Udah pernah baca toh. Jadi kan kita tahu kan waktu enter nih Revelation 14 ayat 7 toh. Dan waktu yang menolak masuk malaikat kedua Revelation 14 ayat 8. Nah, jadi artinya di sini Protestan jadi apa? Boleh? Di awalnya dia belum jadi Babylon, Jay. Belum. Mereka masih benar-benar yang nggak tahu apa-apa. Betul. Apakah kalau kita dikasih terang, kita tolak, Babylon. apakah kita jadi Babylon? Makanya bahaya kan, jangan main tolak kan. Harus kita buktikan benar apa enggak, betul enggak? Jadi apalagi terang bertambah-tambah. Karena ketika terang bertambah-tambah, kenapa sih fungsinya terang bertambah-tambah? Karena Tuhan mau cleanse kita dari pikiran-pikiran dosa kita kan. Yang kita pikir benar ternyata salah, betul enggak? Bisa? Ya? Jadi kalau kita masih belum tahu apa-apa, kita masih bersalah. Suaranya ngecil tadi. Boleh ulang? Jadi kalau belum tahu ini benar, maksudnya belum dibukakan, itu kita masih Yerusalem. Kalau belum ngiri benar apa? Kalau belum dibukakan, itu maksudnya kita belum tahu ini salah, tapi belum dibukakan. Belum Kita tahu masih salah, belum dibukakan. Kita masih Yerusalem. Yerusalem. Nah, jadi gini, apakah Yohanes 16:12 banyak yang saya mau bilang ke kamu kan?
Heeh. Betul nggak? Dan orang kan dihakimi berdasarkan terang, betul nggak? Ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita memang hidupkan semua terang yang kita tahu benar, ya kita Yerusalem di mata Tuhan. Tapi kalau Tuhan tambahkan, tapi kan Tuhan mau kita murni kan? Jangan sampai ada yang sesuatu yang tersimpan ataupun yang membuat kita sebenarnya Babylon, tapi kita pikir Yerusalem. Tuhan mau ubah semua kan, Iren? Heeh. Makanya di ayat 13-nya dibilang apa? Nanti Spirit of Truth saya akan kasih tahu semuanya kan? Spirit of Truth akan menghantarkan kamu pada semua kebenaran, betul nggak? Jadi apakah terangnya akan tambah terang, Iren? Atau begitu terus? Tambah terang. Tambah terang, oke? Berarti kita akan selesai belajar Alkitab. Apa? Berarti pembelajaran kan kalau nggak salah tuh pernah dengar kalau belajar Alkitab itu nggak pernah selesai. Betul. Jadi kalau Tuhan akan sempurnakan kita, berarti pembelajaran Alkitab akan selesai. Kalau Tuhan apa? Kalau Tuhan Akan kasih terang ke kita. Maksudnya kalau kita setia di terang itu, Tuhan akan tambahkan terang. Berarti pelajaran Alkitab akan selesai. selesai untuk membuat kita berhenti berdosa. Tapi apakah firman itu sama dengan nafas? Walaupun kita nanti udah dibenteraikan, apakah kita masih bergantung sama firman itu, Iren? Nggak selesai-selesai kan sebenarnya? Tapi kita udah bisa gunakan firman Tuhan itu, semua terang yang Tuhan berikan untuk bisa berhenti berdosa. Itu selesainya, Iren. Tapi untuk belajar Alkitab, untuk merenungkan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan melalui firman-Nya, nggak akan pernah selesai, Iren. Selagi di dunia sebelum second coming. Justru kita akan ingat habis-habisan janji-janji Tuhan di time of trouble, Iren. Kalau Iren bilang, oh kita udah nggak belajar lagi. Waduh, justru janji-janji Tuhan kita akan butuhkan di time of trouble. Oh, Boleh? jadi kita akan stop dulu, tapi kita akan tetap belajar Alkitab untuk sebagai pengingat kita, kekuatan kita. Ya, untuk kekuatan kita, dan apa namanya? Apakah orang yang udah biasa memikirkan, merenungkan firman Tuhan, apakah nggak ada alasan buat dia untuk enggak belajar dan merenungkan firman Tuhan, dan kalau firman Tuhan itulah yang mempertahankan dia supaya nggak berdosa, betul nggak? Jadi jangan pikir, oh sudah dimateraikan saya nggak butuh firman. Jangan lupa firman yang sama yang menopang, betul nggak? Karena firman Tuhan itu kan bukan cuma menciptakan, tapi menopang yang udah diciptakan dengan firman itu. Iya. Boleh? Jadi yang selesainya dosanya ya, tapi belajarnya terus sampai kerajaan surga, Iren. Untuk belajar kasih Bapa dan anak, tapi bukan lagi untuk ini ya, untuk berhenti berdosa, tetapi untuk bagaimana kita lebih cinta dan lebih mau untuk worship the Creator. Semakin hormat, semakin bersyukur lah. Kita akan mempelajari the love of God selama-lamanya di surga. Boleh, Iren? Oke, mantap. Kita lanjut lagi ya. Satu kutipan lagi ya. Jadi ini sudah. Jadi Revelation 14 kan masuk kan? Oke, jadi akhirnya Protestan yang tadinya murni sekarang jadi apa? Babylon tidak murni, ya kan? Tuh, dia murni kan berdasarkan mereka protes, betul nggak di 1260, betul? Tuhan mau kirimkan terang supaya mereka bisa dibersihkan dari kotoran mereka. Mereka tolak ya, jadi nggak murni. Bagaimana? Boleh? Ya. Boleh, Kak. Oke, mantap ya. Oke, sekarang kita lanjut kutipan berikutnya. Bisa lihat nggak, penting nggak sejarah Advent Kasasya yang dulu? Iya, betul sekali, guys. Betul. Oke, kalau kita nggak tahu ini, Kan udah dibilang ya ini rambu ya, Gay. iya, ini betul waymark ini. Iya, betul. Waymark of truth yang nggak bisa diganti-ganti, dibilang. Iya, setuju. Oke. 1:53.3.
Oke. Oke, Rachel boleh baca? Kurang gede ya. Boleh. Silakan. Harapan kita sekarang berpusat pada kedatangan Tuhan pada tahun 1844. Ini juga merupakan waktu untuk pekabaran malaikat kedua yang terbang di tengah-tengah surga berseru, sudah rubuh Babel, kota yang besar itu. Pesan itu pertama kali diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan pada musim panas tahun 1844. Akibatnya, banyak yang meninggalkan gereja-gereja yang jatuh. Sehubungan dengan pesan ini, seruan tengah malam, lihat Matius 25 ayat 1-13, diberikan. Lihatlah, mempelai pria datang, pergilah kamu menemuinya. Di setiap bagian negeri terang diberikan tentang pesan ini, dan seruan itu membangkitkan ribuan orang. Ia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan ke daerah pedesaan yang terpencil. Itu mencapai yang terpelajar dan berbakat, serta yang tidak jelas dan rendah hati. Thank you, Rachel. Wow. Oke, jadi sekarang Protestan udah menolak, betul? Dan salah satunya masih ingat nggak? Apakah Mrs. White dan keluarga waktu itu disidang? Itu pelajaran apa Ingat, ya? Kak. Anak-anak ya, anak muda ya itu ya? Waktu itu ya, belajar tentang... Iya, Uh-uh. ya waktu itu. Belajar tentang itu kan, tentang bagaimana Mrs. White dan keluarganya di sidang, nggak boleh ikut pelajaran itu, betul nggak? Terus papanya Mrs. White yang bilang, loh, kok kamu nggak percaya tentang Advent? Betul nggak? Kok kamu nggak percaya Tuhan sendiri bilang, I will come again, betul nggak? Ini bukan sesuatu yang baru, betul nggak? Itu kan, masih ingat kan? Itu dia. Nah, jadi sekarang mereka artinya mereka ceritanya nggak bisa lagi kan istilahnya bergabung sama gereja-gereja mereka, bahkan mereka dikeluarkan dari gereja-gereja, betul nggak? Ada yang keluar dari gereja kan, dikeluarkan dari gereja, jadi ada yang dikeluarkan. Dan jadi kita tambahin line lagi di sini ya, kita mau copy dulu ini supaya line baru ya di bawah. Ini tunggu. Oke. Sini ya. Nah, ini. Nah, jadi dibilang di sini bahwa artinya di sini udah ada dua kelompok, betul? Ada yang waktu pekabaran malaikat pertama dikasih, ya kan, untuk Protestan. Ada dua kelompok, yaitu kelompok yang apa dan apa? Kelompok yang terima dan refuse, betul? Iya. Nah, ini dia. Kelompok yang terima dan refuse. Dan artinya yang terima sekarang jalan terus atau gimana? Jalan terus. Oke. Nah, sampai dan ini gereja Protestan udah semakin dunia kan? Artinya apakah zaman dulu ada juga yang terpisah dari organisasi Protestan? Gimana? Denominasi Protestan. Ada nggak? Ada. Artinya jangan heran kalau di akhir zaman terpisah lagi. Gimana? Kalau sejarah selalu terulang. Gimana? Betul, Kak. Dan apakah dibilang ini waymark of truth loh, jangan diganti-ganti karena ini akan mengikut polanya yang kita belajar awal-awal kan? Waymark yang waktu dulu yang awal-awal William Miller kan? Nah, jadi artinya dibilang di sini ada pekabaran malaikat kedua, betul? Oke. Di sini di pertama kali dikabarkan summer berapa? Summer tahun berapa?
1444. Oke. Summer 1844. Jadi apakah masih ingat nggak polanya? Masuk, dikabarkan secara luas, betul nggak? Jadi ada malaikat kedua masuk, lalu dikabarkan secara apa? Luas. Luas. Sama Nah, 18. sama lagi, betul. Artinya kalau ini malaikat pertama masuk, ini malaikat satu diperkuat. Kalau di sini malaikat kedua masuk, di sini malaikat kedua diapain? Empower, diperkuat. Empower. Cih, Ya, berarti 1844 pas mereka review, so mereka jadi worldliness, backsliding, spiritual. Itu berarti musim yang lain sebelum summer dan pas musim summer di 1844 tuh itu waktunya perkabaran 2 AM itu di empower. iya, di empower. Masih ingat nggak ada kutipan yang Kak Gey dikasih waktu itu tentang dibilang tahun 1842 itu gereja-gereja sebenarnya sudah menolak menutup pintu dari William Miller. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak itu? Kalau nggak ingat nggak apa-apa ya, dibuka lagi catatannya. Jadi sebenarnya dari 1842 itu udah mulai ini ya, mulai ditutup ya kan, masih ini. Nah, jadi ini sebenarnya kita kasih tanggalnya aja ya. Nanti kita karena kita lagi belajar fokus mau kejar 9/11-nya, jadi ini nggak terlalu penting tanggal-tanggalnya. Jadi nanti kalau pelajaran waymark kita akan buktikan semua pakai tanggal-tanggalnya ya. Jadi di sini 21 Juli malaikat kedua masuk 21 Juli 1844. Lalu malaikat kedua empowernya itu tanggal 15 Agustus, oke? 1844. 1 AM itu nggak dirumuskan. 1798 tahunnya aja masuk. Oh, cuma tahunnya aja kalau Iya, yang tahunnya aja. Ada 10 Februari ya, Say? Berapa? Saya boleh nggak buka mic aja, aku nggak dengar, sorry. Saya nggak dengar, saya. Besar suaranya. Iya, 19 Mice kata. 19 Februari ya? Oke. Oke, jadi ini sudah ya, ini kita udah. Nah, terus habis itu dia bilang pesan itu pertama kali diberitakan di musim panas, akibatnya banyak yang meninggalkan gereja-gereja yang jatuh. Artinya apakah kalau malaikat masuk di sini Protestan sudah apa di sini? Babylon. BFF, betul? Betul, Is fallen, kan? Lalu panggilan keluar, betul nggak 15 Agustusnya? Bagaimana? Oh, ini udah diffuse dipanggil lagi. Iya. Jadi karena apakah kalau masih ada di dalam nanti jadi kotor terus. Apalagi sama doktrin-doktrinnya. Dan ini lihat mempelai pria datang, pergilah kamu menemuinya. Jadi ini yang memperkuat Matius berapa? 25 ya. Ayat berapa? Ayat 6. Boleh? Oke, coba buka Matius 25 ayat 6. Boleh Kak Sasha baca? Boleh, Ge? Heeh. And at midnight, pada waktu tengah malam, ada seruan yang dibuat. Lihat, behold, pengantin bridegroom datang. Go ye out to meet him. Marilah kamu keluar menemui dia. Ayo pelajaran youth belajar apa hari Kamis? The church. Meet. Terang apa yang di awal jalan? Midnight Cry. Cry. Jadi apakah mereka baru masuk Midnight Cry, baru keluar dari Babylon lah?
adalah awal midnight cry mereka. Awal midnight cry terang dan awal Neropet mereka. Artinya kalau masih di Babylon udah berjalan di Neropet belum? Belum. Sorry to say ya, Manda ya. Belum. Kalau kamu bilang saya jalan di Neropet, kalau kamu nggak terima panggilan keluar midnight cry, kamu belum di Neropet. Karena kalau Babylon dibilang worldliness yang dilihat Mrs. White di bawah atau di atas kalau worldliness? Di bawah. Di bawah. Ini kan terang midnight cry kan? Jadi ini kalau ini midnight cry itu adalah terang. Ini baru kejawab di sini, kemarin Kak Gidi nggak jelasin kan? Jadi terang midnight cry itu adalah terang yang memanggil orang keluar dari Babylon untuk masuk Neropet. Gimana? Ya, Kak. Bisa? Jadi apakah sebenarnya orang yang mempertahankan organisasi dan semua, mereka nggak tahu bahwa mereka sedang menolak, mereka punya keselamatan sendiri untuk refuse dituntun Tuhan berjalan ke kota Yerusalem. Betul. Bagaimana? Betul itu. Kalau buta-buta cuman, oh ini dari kecil, dari apa? Loh buktinya gimana dengan Mrs. White yang udah papahnya benar-benar pendiri Methodist Church juga, betul nggak? Masih ingat nggak itu? Yang setia, tua-tua lah di Methodist Church. Tapi karena jujur dengan pekabaran Tuhan, saya nggak keluar dari gereja Babylon. Apalagi Alkitab yang bilang, bukan William Miller yang bilang. William Miller cuman pekabar, ya kan? Ya Alkitab yang bilang sudah Babylon. Tuhan yang udah bilang Babylon. Itu dia. Ya. Jadi itu midnight cry-nya itu awal mereka masuk ke Neropet. Jadi mereka yang bilang masih jauh yang midnight cry. Nanti kamu lihat sejarah Advent akan lihat siapa yang bilang masih jauh, oke? Nggak, maksudnya aku nanyanya itu midnight cry-nya itu sama kayak orang-orang yang bilang masih jauh. No, midnight cry itu membuat mereka jadi masuk ke Neropet. Nah, dalam perjalanan itu ada yang masih jatuh kan? Artinya nanti kita akan lihat dalam sejarah Advent siapa yang masih jatuh. Semua sama, Iren. Ini Alpha Adventis kan? Artinya omeganya ada dua kan? Omega dan Alpha kan? Kalau Tuhan itu Alpha Omega kan? Kalau ini Alpha, Omeganya juga sama. Boleh? Artinya kalau kamu udah menerima panggilan midnight cry, udah keluar Babylon, belum tentu selamat karena masih bisa terprosok masuk ke dunia lagi. Bagaimana? Jadi kita harus continue terus atau sudahlah yang penting saya udah keluar dari Babylon. Yang keluar Babylon aja itu belum tentu selamat, betul nggak? Iya, harus continue ya. Terus. Yang keluar dari Babylon belum tentu selamat, apalagi masih di Babylon, bagaimana? Jadi betul, Gay. Itu dia. Ini adalah jalan atau kayak sambungannya agar bisa ke Neropet. Betul, itu panggilan Tuhan. Terang midnight cry namanya. Dan terang inilah yang menyinari jalan sampai kota Yerusalem. Gimana? Yang tambah sempit, harus tinggalkan ini, tinggalkan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Itu dia. Bisa ya? Aca bisa ngerti nggak kalau mau di Neropet tinggalin ini, tinggalin itu? Aca bisa ngerti itu? Bisa, Mice. Oke, mantap Aca. Matthew silakan. Oh ya, tadi aku lagi nggak siap itu jembatan yang dari Revelation 8 ayat 11. 8 ayat 11? Revelation 9 ayat 11 ke kutipan GC 380.2 itu apa ya? Iya. Kenapa kita ke situ tadi? Nah, jadi sebenarnya ini kayak di sini kan, jadi kan terakhir kali kan Ismail yang menahan 4 mata angin. Dan Ismail ini kan ada hubungannya dengan Revelation 9:11, betul nggak? Karena dia yang bawa Abaddon and Apollyon, betul? Iya. Setuju? Nah, berdasarkan ini, kita mau buktikan ini events-nya di mana di sejarah kita. Untuk tahu events-nya di mana sejarah kita harus ngelihat sejarah William Miller dulu. Itu, Matthew, boleh?
Jadi ini mau kita buktikan di sejarah kita tuh di mana yang waktu 4 mata angin ditahan, ada Ismail yang bawa death and destruction, dan waktu saat itu kita tahu 144 sedang diproses dimeteraikan. Dan untuk tahu ini, kita ke cerita sejarah William Miller dulu, boleh? Oke. Bisa ya? Oke. Oke. Mhm. Ismail itu angel of bottomless pit-nya kah? Ismail apakah angel of bottomless pit-nya? Ismail itu, jadi kalau misalnya angel of, jadi yang keluar dari bottomless pit kan masih ingat kan? Adalah dia punya smoke gitu kan, smoke, terus ada locust juga kan, smoke sama locust. Dan kalau kita mau lihat kan angel itu kan pekabar kan, jadi semua orang-orang yang mengabarkan dan Saracen semua itu kan mereka membawa yang keluar dari bottomless pit kan. Nah, itu dia, boleh? Oh, jadi bahasa lebih cocoknya itu Ismailites. Ismailites, ya itu. Ismailites-nya itu adalah angel of bottomless pit-nya. Ya, kalau kamu dengan pengertian angel itu apa? Perkabar malaikat. Perkabar, angelos kan? Ya. Oke, Iren bisa dapat nggak yang ini paling penting? Jadi Ismailites-nya ini Apakah Iren jangan ke Ismail lagi. Apakah Iren ngerti nggak alur cerita ini, Pak Waymark ini? Karena ketika Iren tahu detail siapa Ismail itu nggak akan menolong di mana events-nya. Karena yang Iren mau cari tahu sekarang ngerti detail Ismail kayak gini gitu, atau Iren harus cari tahu di mana events-nya sehingga saya bisa lihat kapan mulainya itu, karena saya mau mempersiapkan diri untuk pemeteraian saya. Yang mana Iren? yang menyiapkan diri. Nah, itu dia. Jadi Iren nggak usah terlalu fokus untuk ngerti yang Ismail itu gini-gini, nggak usah. Fokusnya sekarang udah ngerti itu ya tadi. Ismail ternyata yang tahan 4 winds nih. Nah sekarang fokus bisa nggak lihat alur cerita yang mau dibawakan malam ini? Itu paling penting. Boleh? Baik. Aku mau coba ulang yang dari Alpha. Oke, coba gimana? Jadi kan ada Dark Ages, ada yang namanya Dark Ages itu papacy ditangkap yang 1260 tahun. Bukan ditangkap, itu masa kejayaannya Iren. Oh iya, yang akhirnya kan Jadi ada Dark Ages itu masa kejayaan dari papacy sebelum ditangkap. Sama 1260 tahun yang dikasih power oleh naga. Iya loh. Naga. Naga atau ular? Pokoknya Boleh bilang itu, tapi boleh nggak Iren fokus jelaskan malam ini? Oh iya. Supaya kalau misalnya kita bisa tambah ceritanya, kita tambah, betul nggak? Jadi Iren kalau nggak dijelaskan malam ini, Iren keep untuk Iren punya review, coba. Jadi di Dark Ages ada yang namanya Dark Ages ini masa kejayaannya Man of Sin selama 1260 tahun. Berakhirnya itu di 1798. Jadi karena dituliskan 1798 itu terang, maksudnya kan itu bisa mereka bisa word of God, mendengarkan word of God, belajar word of God, artinya ada terang di situ. Artinya Sebelumnya apa? Sebelum 1798 gelap. Nah, itu dia. Dan waktu terang masuk apa? Dan waktu terang itu ada first angel message enter. Mantap. Nah, ini untuk mengoreksi evil di dirinya. Betul. Nah, yang orang-orang yang keluar dari Dark Ages yang udah menentang Man of Sin ini namanya Protestan. Nah, Protestan ini udah menolak pas dikabarkan first angel message-nya. Dan first angel message itu di empower itu di 1840. Nah, kan Protestan ini udah tolak.
Jadi sama kayak Babylon yang tidak murni. Atau Babylon is fallen. Dan malaikat pertama diikuti oleh Malaikat pertama setelah mereka tolak itu diikuti oleh two angel message. Second angel message. Pada tahun 1844 tanggalnya 21 Juli. Ya 21 Juli. Referensi ayatnya Revelation 14 ayat 8. Nah, setelah mereka tolak itu kan keadaannya itu worldliness, backsliding, spiritual death. Gitu. Jadi semakin hari semakin serupa dengan dunia. Nah, terus setelah 1844, 21 Juli, 15 Agustusnya 1844 itu ada empower. Second angel message di empower pada saat musim summer atau musim panas. Nah, ini ada panggilan keluar dari Babylon. Betul. Matius 25 ayat 6. Ada midnight cry. Nah, ini midnight cry ini untuk mereka menerangi jalan mereka di narrow path. Jadi kayak mereka apa sih namanya tuh? Terpanggil. Midnight cry itu. Ya kan? Dipanggil keluar dari Babylon. Oke, berarti benar pengertianku. Mantap. Oke, mantap Iren. Oke. Kita ini ya, coba ya. Mice, Sami, silakan. Mice, aku ada kurang ngerti yang ada yang 9.11 Abadan dan Napoleon itu, Mice. Yang tadi gambar di atas. Oke. Siapa yang mau bantu? Aca mau bantu Kak Sami, silakan. Aja juga belum ngerti yang Abadan dan Napoleon, Mice. Kenapa nggak bilang sebelum Mice tanya? Itu kan rules-nya. Ya, Mice, tadi Apa? Tadi Mice, Aca suka kehambatannya nanti Aca dengar penjelasannya, Mice. Nggak boleh gitu, Aca ya. Nggak boleh numpang-numpang orang, oke? Oh ya, Mice. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, bilang saya nggak ngerti. Saya dan harusnya bilang Aca dan Sami, jangan numpang-numpang. Oke? Oh ya, Mice. Oke. Manda, boleh coba jelaskan, Manda? Oh, Kak, yang bagian semua ini ya, Kak? Ya, yang apa artinya Abadan and Apollyon? Oke, Kak. Oh, jadi maunya dari yang Abadan and Napoleon ya, Kak? Iya, katanya Sami dan Aca nggak ngerti itu. Oke, Kak. Oke. Oke, jadi mulainya dari Revelation 7 dulu ya, Kak. Oke. Nah, jadi di Revelation 7 itu ada Hope for Winds dan kita tahu bahwa Four Winds itu adalah Angry Horse. Yang Angry Horse ini sama dengan Ismael, yang juga sama dengan Wild Ass atau Horse. Terus habis itu kita ke Revelation 9 yang di situ ada locust sama horse yang dua-duanya ini membawa death and destruction. Nah, lalu kita ke Revelation 9 verse 11 yang di situ ada dua nama yaitu Abaddon dan Apollyon. Sebentar ya, Kak. Yang artinya dari Abaddon itu adalah a destroying angel, dan Apollyon, mana tadi Apollyon? Dan Apollyon itu adalah a destroyer. Jadi
di Revelation 9 ini, Abba dan Apollyon ini juga sama-sama menghancurkan. Mereka berdua membawa death and destruction. Sudah Gimana ngerti, aja? Kak. Sudah ngerti, Kak. Oke, kalau begitu Aca. Makasih, Amanda. Makasih. Makasih, Kak. Harusnya ini ditanya minggu lalu waktu penjelasan ya. Tapi ditanyanya sekarang nggak apa-apa, oke? Masih ada kesempatan nafas, masih ada kesempatan berubah tuh Sami Aca. Iya, prinsipnya kalau nggak ngerti langsung Tanya. tanya, oke? Ya, Dan nggak boleh numpang-numpang. Oh, udahlah Kak Manda yang misalnya nih ya, Iren ada tanya. Jangan bilang, oh aku numpang Iren aja. Nah, jadi Mice kan selama ini taunya Aca nggak ngerti. Aca ngerti kalau nggak tanya kan. Tapi ketika misalnya, oh Iren tanya, ih aku juga nggak ngerti yang itu. Nah, atau gimana. Atau angkat tangan untuk diri sendiri gitu. Oke? Belajar begitu nih, latihan nih dari sejak muda, oke? Ya, Mice. Oke. Oke. Jadi ini ya, ada panggilan keluar. Mari kita baca kutipan ini. Oke. Matt, boleh baca, Matt? Terjemahin sekalian. Ada Matthew kan? Itu putus. Oh, ada. Matt, silakan, Matt. Halo, Matt. Putus, tah? Oke. Kokorei boleh? Iya. Bahasa Inggris. Boleh Indonesiain sekalian. Pengumuman Babylon sudah jatuh, sudah diberikan pada musim panas 1844 dan sebagai hasilnya sekitar 50.000 keluar dari gereja-gereja mereka. Atau gereja ini, this church. Artinya yang keluar dari Protestan berapa orang? 8. Ini ini bukan Watrahnu. 50.000. 30.000 Kakak Sami. Oh ya, Mice. Aku ingat yang Oh, bukan yang sisa 50. Ini tanggal berapa? Iya, itu Oke. setelah itu. Ya. Oke, jadi waktu 15 Agustus ada Midnight Cry yang masuk Neropet berapa orang? 50.000. Oke. Sampai di sini kita punya pelajaran, tolong diulang-ulang waymark-nya, boleh? Bagaimana? Rachel bisa lebih mengerti kita punya sejarah Advent dan mengerti apa yang kita harus lakukan terhadap panggilan Tuhan dan semuanya, Rachel dan semuanya bisa ngerti? Bisa ya? Oke, Mama gimana, Mak? Bisa, Mak? Mak Linda. Mak putus dah. Oke. Kalau gitu kita akan gimana Cece Linda? Piye, Ce? Ngerti, Ce? Evelyn? Mama lagi ada tamu. Oh, Evelyn bisa dapat juga atau ada tamu juga? Evelyn ketiduran. Oh, oke. Nggak apa-apa. Dia udah nggak bisa begadang sih. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu sampai kita ketemu lagi ya hari Selasa ya. Kalau kelas ini kita lanjut lagi untuk buktikan tentang ini kan. 9/11 Abba dan Apollyon kita lihat di mana dan waktu kita lihat itu ada hubungannya dengan penahanan 4 mata angin supaya 144 dimateraikan. Itu belum kejawab, tapi kita udah mulai dengan building foundation. Dan kalau tentang mau buktikan Ismail 9/11 ini lebih ke arah malaikat keduanya yang ditekankan, oke? Malaikat keberapa? Kedua. Makanya dari tadi kan yang difokuskan malaikat kedua kan, yang ada kutipan-kutipannya, betul nggak? Nah, oke. Bagaimana? Bisa dapat ya? Oh, jadi minggu depan akan belajar apa koneksi Abaddon dan Apollyon ini sama 144 seal. Dimateraikan. Ya, ini baru awalnya. Baru awalnya ini nanti kita akan baca kutipan-kutipan lagi untuk lihat koneksinya sama akhir zaman. Karena ada hubungannya dengan malaikat kedua, oke? Bisa ya? Aku mau capture yang terakhir, Ge. Tadi. Oke.
Boleh kakak. Yang mana kak? Yang terakhir? Ya, ini. Boleh dikecilin sedikit ya, Gi? Biar bisa. Nggak bisa. Ya udah paling. Oh, nggak bisa ya? Iya, iya. Oh, ya wes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Aku ini. Oh ya. Nanti aku numpang ya. Oke. Aku Boleh. coba ya Kak Sasha ya. Aku bikin dulu. Coba. Bisa dikecilin kalau gini kayaknya. Mana dia? Waduh. Oh. Nah, Atau iya. oh iya ya. Nah. Ya. Nggak apa-apa. Aku itu aja, Gi. Aku potong-potong aja berarti. Gitu. Ada tadi ya? Kok ada kok tadi? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nih. Ah, oke. Ya, ini Lagi dah. dulu. Bisa Gi. Ya. Nih. Kak, ini tak turunin dikit supaya cantik. Nah, pas ini kan? Oh iya ya, pas. Oke. Karena kalau udah ke sana sini nanti bingung. Oke, ini yang komplit kan? Semua sudah yang lain? Nah, boleh nanti aku share di grup ya. Ya, share aja Kak Sasha ya. Makasih Kak Sasha. Oke, judulnya malam ini adalah apa ya bagusnya ya? History of Second Angel's Message gitu aja. Connection with Ismail, oke? Oke. History of 2 AM connection atau connecting, bahasa Inggrisnya dibikin yang bagus sendiri ya. Nanti aku pikir waktu bikin judul connection with Ismail, oke? Oke, karena kita mau connect Ismail ya kan, jangan lupa itu. Oke, sampai baku dapa lagi. Kalau gitu kita minta Matthew untuk pray. Thank you, Matt.